الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعقلون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Masyarul muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengingat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Karena hari ini Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, Allah masih memberikan kita nikmat kesempatan. Yang lebih utama sekali, Allah masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat. Seandainya dedaunan menjadi kertas, ranting pohon menjadi pena, dan lautan menjadi tinta untuk menulis nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka sungguh tidak akan sanggup kita untuk menulisnya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita bacakan, kita diberikan oleh beliau di akhirat kelak syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Melalui mimbar ini, khatib tak bosan-bosannya untuk selalu mengajak kepada hadirin pada umumnya dan pada diri khatib khususnya, untuk selalu kita meningkatkan iman, selalu kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman, dengan takwalah kita akan bisa mencapai keselamatan, berbahagia di dunia, berbahagia di akhirat kelak. Itu sama-sama kita ketahui bahwa judul khutbah kita pada kesempatan ini yaitu meningkatkan iman, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang jamaah salat Jumat, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari kita lalui, bulan demi bulan kita lalui, minggu demi minggu kita lalui.
Sudah tidak terasa Bapak dan saudara-saudara, pada Jumat kali ini kita sudah berada di Jumat yang pertama, Jumat yang awal di 2026. Artinya apa? Jangan biarkan hari, minggu, bulan dan tahun itu berlalu, namun ketakwaan kita kepada Allah juga berlalu. Jangan biarkan seperti itu Bapak dan saudara-saudara. Maka di awal tahun ini kembalilah kita mengintrospeksi diri kita. Kembali kita mengkoreksi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana satu tahun tersebut ibadah kita kepada Allah, berapa perintah Allah yang kita kerjakan dan berapa larangan Allah yang kita tinggalkan. Itu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, dan jawabannya tentu ada pada diri kita masing-masing Bapak dan saudara-saudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an seperti yang telah khatib bacakan di awal khutbah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap kamu memperhatikan apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui, sesungguhnya Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Dari ayat tersebut Bapak dan saudara-saudara, dapat kita pahami Allah memanggil kita orang yang beriman Bapak dan saudara-saudara. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Tidak ada di dalam Al-Quran Allah katakan ya ayyuhalladzina amanul Islam. Tidak ada. Tapi yang ada di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka kata Buya Hamka, kalau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika hari raya. Namun kalau ingin melihat orang beriman, lihatlah ketika salat Isya dan subuh Bapak dan saudara. Apa artinya Bapak dan saudara? Kenapa Buya Hamka mengatakan kalau ingin melihat orang yang beriman, lihat ketika salat subuh dan Isya? Kenapa? Karena kita sibuk oleh urusan dunia. Subuh kita kesiangan, zuhur kita sedang istirahat, asar kita sedang di perjalanan, maghrib sedang kecapean, isya ketiduran. Semuanya gara-gara dunia Bapak dan saudara-saudara. Tapi kalau orang yang beriman, mereka sesibuk apapun mereka tetap akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lalai, mereka tidak ingkar, apalagi memperolok-olok. Masyarul muslimin, sedang jemaah salat Jumat, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang ulama mengatakan ilmu tanpa amal bagaikan tubuh tanpa nyawa.
Hidup tanpa takwa bagaikan kapal tanpa nahkoda. Apa artinya Bapak dan saudara-saudara? Ketika kapal yang berlayar di lautan, di samudra, kalau tidak ada nahkodanya tentu akan terombang-ambing oleh gelombang laut yang besar. Lama-lama terombang-ambing, lalu kapal tersebut akan tenggelam. Maka begitu juga dalam hidup kita Bapak dan saudara-saudara, ketika iman di dada kita tidak ada, maka kehidupan kita akan terombang-ambing, tidak tentu arahnya. Namun kalau keimanan ada di hati kita, ada di dalam dada kita, tentu kita tidak akan terombang-ambing oleh kehidupan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Quran bagaimana perumpamaan orang yang terlalu cinta kepada dunia, bagaimana orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 176 sudah Allah jelaskan Bapak dan saudara-saudara bagaimana perumpamaannya. Di ayat itu Allah katakan famathaluhu kamathalil kalbi. Perumpamaan orang yang selalu cinta kepada dunia, yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, famathaluhu kamathalil kalbi, kata Allah. Perumpamaan mereka itu adalah seperti anjing Bapak dan saudara-saudara. Lalu di ayat itu Allah lanjutkan bagaimana anjing itu jika kamu menjulurkan lidahnya, jika kamu menghalaunya dia menjulurkan lidahnya, dan jika kamu diam dia pun tetap menjulurkan lidahnya. Itulah Bapak dan saudara-saudara gambaran Allah menggambarkan di dalam Al-Quran bagaimana manusia yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, bagaimana manusia yang cinta kepada dunianya Bapak dan saudara-saudara. Lalu apa tujuan Allah mengumpamakan manusia dengan makhluk yang hina ini? Di akhir ayat Allah katakan la'allahum yatafakkarun, agar mereka berfikir, kata Allah Bapak dan saudara-saudara. Maka di awal tahun ini jadikanlah momentumnya sebagai untuk memperbaharui keimanan, untuk memperbaharui ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan tahun baru, jangan biarkan hari baru, jangan biarkan suasana baru, namun keimanan kita tetap seperti yang lama, maka tak ada robahnya, seperti monyet yang bercermin Bapak dan saudara-saudara. Bagaimana monyet yang bercermin itu? Cobalah Bapak dan saudara-saudara, ketika kita kasih cermin kepada monyet, dia akan bercermin. Namun setelah bercermin, apakah ada perubahannya? Seharusnya kalau dia berfikir, dia akan minta belikan baju kepada orang tuannya. Namun apa yang terjadi kepada monyet Bapak dan saudara-saudara? Setelah berkaca, setelah bercermin, dia tidak ada minta apa-apa kepada tuannya. Oleh karena itu, jangan biarkan tahun baru namun keimanan kita seperti yang lama. Jadikanlah tahun baru ini untuk mengintrospeksi, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk memperbaharui keimanan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita memperbaharui iman, memperbaharui takwa kita kepada Allah, kita termasuk hamba yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita ambilkan pelajaran, terutama kepada khatib yang menyampaikan innalil muttaqina mafadha fattaqullah fa'tabiru ya ulil absar la'allahum tuflihun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Allahumma ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika bi rahmatika ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum yatadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.